Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan khusus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka sudah selayaknya kita memanfaatkan dengan optimal anugerah Allah yang sebesar ini. Maka pada bulan puasa ini, di samping kita diwajibkan untuk melakukan ibadah puasa, kita juga dianjurkan untuk melakukan beberapa hal yang kalau kita lakukan, puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja, tapi insya Allah puasa kita juga puasa yang sempurna. Yang pertama yang dianjurkan adalah kita menjaga lisan kita dari perkara yang haram, dari perkara yang menyakiti orang lain. Kita menjaga tangan kita agar tangan kita ini tidak sampai berbuat haram ataupun menyakiti orang lain. Kita menjaga kaki kita menjaga anggota tubuh kita agar seluruh anggota tubuh kita ini tidak sampai melakukan perbuatan haram, tidak sampai menyebabkan madarat kepada orang lain. Yang berikutnya, dianjurkan kepada orang-orang yang berpuasa untuk menahan syahwat, menahan hasrat nafsunya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kadang nafsu kita di bulan Ramadan ini malah semakin besar. Keinginan kita untuk makan-makan yang beraneka ragam. Keinginan kita untuk membeli baju, membeli perangkat ini itu yang lain yang beraneka ragam. Maka selayaknya pada bulan puasa ini kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Kita cukup menuruti yang wajib-wajib saja, yang primer-primer saja. Karena tujuan utama pokok puasa adalah melatih hawa nafsu kita agar menjadi nafsu yang bisa mengikuti apa yang digariskan oleh syariat Islam. Agar jiwa kita ini adalah jiwa yang takwa, tidak materialis, tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Akhirnya kita bisa merasakan bahwa kenikmatan Allah ini sudah sangat besar diberikan kepada kita semua, sehingga kita tidak tergesa-gesa menghambur-hamburkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kita tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak israf. Mungkin kita boleh, sebenarnya kita boleh untuk menuruti kemauan kita yang sifatnya mubah. Membeli yang ini, yang itu, pakaian yang ini, yang itu. Tapi kita tekan, kita rem, jangan sampai israf, jangan sampai melewati batasnya. Lebih baik kita sumbangkan, kita sedekahkan kepada saudara-saudara dan tetangga-tetangga kita yang kurang mampu, apalagi di musim wabah ini. Yang berikutnya, ketika pada waktu bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak fokus pikiran kita, fokus hati kita ini untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak agar hati dan pikiran kita ini khusyuk kepada apa-apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak hati dan pikiran kita untuk merenung betapa besar nikmatnya Allah, betapa besar kebesaran Allah, betapa hebat sekali Allah telah memberikan segala macam hal yang dibutuhkan oleh semua umat manusia. Dengan inilah akhirnya kita akan menjadi pribadi yang syukur, pribadi yang mau menyadari bahwa
Allah sudah memberikan banyak hal kepada kita semua. Dan yang berikutnya, dianjurkan kita untuk mengoptimalkan puasa kita. Meskipun seandainya kita termasuk orang yang uzur, boleh tidak berpuasa, tapi jika masih mungkin kita berpuasa, maka afdolnya kita berpuasa. Semisal ada orang bepergian jauh, berangkat sebelum waktu subuh, bepergian 100-200 km. Tapi perjalanan ini memang sebenarnya menurut aturan fikih sudah boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dia akhirnya tetap berpuasa karena sayang sekali Ramadan hanya 1 tahun sekali. Belum tentu kita diberikan umur panjang akan ketemu dengan Ramadan selanjutnya. Akhirnya dia meyakinkan dirinya untuk berpuasa. Ini justru afdol. Lain halnya kalau dia perjalanan ini sangat berat, sangat payah. Karena memang medannya sangat susah. Karena memang jarak tempuhnya yang sangat jauh. Hawanya yang sangat panas. Sehingga kalau dia memaksakan puasa, maka kondisi tubuhnya akan menurun. Dia tidak sanggup lagi bertarawih. Dia tidak sanggup lagi untuk menjalankan kesunahan-kesunahan yang lain. Maka inilah orang yang memang dianjurkan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidaklah termasuk kebaikan kalau ada orang berpuasa ketika dalam perjalanan. Maksud perjalanan di sini adalah memang perjalanan yang sangat berat, perjalanan yang jauh, perjalanan yang menguras tenaga dan kondisi tubuhnya sehingga menurun. Kalau dia memaksakan untuk berpuasa, maka dia akan jatuh sakit parah. Maka semacam inilah dia memang dianjurkan untuk tidak berpuasa. Namun di masa sekarang ini banyak masyarakat kita yang memang menempuh perjalanan jauh tidak dengan kepayahan, bisa dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, ataupun naik pesawat terbang atau kapal laut yang memang tidak menguras tenaga dan tidak menguras stamina tubuh kita. Kita biasa-biasa saja dalam perjalanan ini. Maka orang-orang semacam ini dianjurkan untuk tetap berpuasa. Sayang sekali kalau kita melewatkan bulan Ramadan ini untuk tidak berpuasa. Pahalanya sangat besar, keutamaan-keutamanya sangat besar. Kalau terlewat begitu saja, alangkah ruginya kita. Kita sudah melewatkan anugerah Allah yang sudah di depan mata kita. Hanya demi kita untuk mengejar sesuatu yang tidak primer. Sekian, semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.